I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novari Adi Manzila dengan nomor NIM 211103010019 akan mereview jurnal yang berjudul Kandungan Lipid dan Hormon Reproduksi Ikan Nila Oreochromis niloticus yang dipapar limbah cair kelapa sawit. Baik, untuk lebih lanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penurunan kadar konsentrasi yang terjadi pada kinerja hormon reproduksi, yaitu estradiol, progesteron, testosteron, dan proses penurunan kadar lipid pada hati serta gonad akibat dari paparan limbah cair kelapa sawit. Pada hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa pengujian hormon estradiol dan testosteron pada ikan nila yang dipapar limbah cair kelapa sawit menunjukkan perbedaan nyata disebabkan terjadinya proses penurunan kinerja dan fungsi hormon reproduksi menjadi terhambat dan berdampak pada proses pematangan gonad. Sedangkan pengujian lipid gonad pada ikan nila menunjukkan perbedaan yang nyata dikarenakan pada proses transfer lipid terjadinya gangguan pada gonad. Salah satu dampak negatif dari pengelolaan kelapa sawit adalah akan menghasilkan limbah cair kelapa sawit yang memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan di perairan karena mengandung banyak bahan organik yang tinggi, serta dari pengolahan kelapa sawit pun berjumlah sangat banyak, bisa berjumlah 1 ton bahkan sampai 2,5 ton limbah cair. Mengingat bahwa limbah cair kelapa sawit mengandung senyawa policilik aromatik hidrokarbon atau PAHS atau dikenal sebagai polyaromatik hidrokarbon, yang mengatakan bahwa limbah cair kelapa sawit dapat menyebabkan kerusakan pada tahap perkembangan awal ikan nila. Maka dari itu, limbah cair kelapa sawit perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dialirkan ke sungai. Nah, ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki ekonomis tinggi dengan pertumbuhan cepat dan digemari oleh masyarakat. Namun mengingat bahwa ikan nila mempunyai habitat di sungai, maka permasalahan yang terjadi di sini adalah tercemarnya limbah cair yang mengalir ke sungai yang dapat mengganggu pertumbuhannya. Sehingga pada akhirnya ikan nila tidak dapat mengendalikan daya tahan tubuhnya, maka berpotensi mengakibatkan kematian. Lalu, sejauh ini belum ada yang meneliti tentang kinerja hormon reproduksi dan kaitannya dengan fitilogenesis pada ikan nila yang dipapar limbah cair kelapa sawit. Dan metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu metode yang dilakukan dengan memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok dan adanya pengontrolan untuk setiap perlakuan. Cukup sekian pemaparan review jurnal dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Left when the lights go out, I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby, I was born to fight.